Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kisah. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih untuk tidak menjalani kehidupan. Sejak ruh ditiupkan ke dalam janin hingga kelak Allah memanggil kita kembali, setiap detik adalah bagian dari sebuah cerita yang penuh warna. Ada tawa, ada tangis, ada rasa puas, ada pula kekecewaan. Semuanya menyatu menjadi potret kehidupan yang Allah susun dengan sempurna. Kita sering merasa heran mengapa hidup ini begitu berliku. Ada kalanya jalan terasa mulus, seolah semua pintu terbuka. Namun, ada kalanya jalan hidup terasa terjal berat, bahkan membuat dada sesak. Semua itu bukanlah kebetulan. Allah yang Maha Bijaksana menulis setiap detail perjalanan ini, agar manusia bisa belajar arti sabar, arti syukur, dan arti pasrah kepadanya. Tidak ada manusia yang bisa lari dari ketetapan Allah. Sebesar apapun usaha kita menolak, kehidupan tetap berjalan sesuai takdir. Namun, Allah memberikan kebebasan pada kita untuk memilih bagaimana cara menghadapi perjalanan ini. Apakah dengan keluh kesah atau dengan kesabaran? Apakah dengan syukur atau dengan keangkuhan? Pilihan itu akan menentukan bagaimana akhir perjalanan kita. Hidup bukan hanya tentang apa yang tampak di depan mata. Hidup ini adalah rangkaian ujian yang Allah bentangkan agar kita semakin matang. Dunia ini hanyalah ladang ujian, tempat kita menanam amal untuk dipanen di akhirat. Tidak ada yang abadi di dunia, semua yang kita genggam perlahan akan dilepaskan. Maka orang yang bijak adalah mereka yang sadar bahwa dunia hanyalah sementara. Kita mungkin sering mendengar pepatah bahwa hidup adalah roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya di bawah. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, hidup bukan sekadar putaran nasib. Hidup adalah jalan menuju pertemuan dengan Allah. Jalan itu memang berliku, karena Allah ingin melihat sejauh mana kita mampu bertahan di setiap tikungan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam kepayahan. Artinya, sejak awal memang tidak ada kehidupan yang bebas dari ujian. Bahkan orang yang terlihat bahagia sekalipun tetap memikul ujian yang tidak kita ketahui. Semua orang memiliki beban masing-masing, sesuai kadar imannya. Maka berhentilah membandingkan hidup dengan orang lain, karena setiap jalan sudah diatur dengan sangat adil oleh Allah. Jika kita merenung lebih dalam, sebenarnya ujian hidup adalah tanda cinta Allah. Sebab dengan ujian, Allah mengingatkan kita agar tidak terikat pada dunia yang fana. Dengan ujian, Allah menuntun kita agar tidak sombong. Dengan ujian, Allah memanggil kita agar kembali mendekat. Tanpa ujian, manusia akan mudah lalai dan hatinya akan keras. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi jalan hidup yang berliku, janganlah merasa sendirian. Allah selalu bersama hamba-Nya. Allah berjanji tidak akan memberi beban melebihi kemampuan kita. Maka, setiap kesulitan pasti bisa dihadapi, asal kita sandarkan diri hanya kepadanya. Kunci kekuatan bukanlah pada diri kita, tetapi pada seberapa besar kita bersandar pada Allah. Kita perlu menyadari bahwa hidup ini singkat. Setiap detik yang kita lalui tidak akan kembali. Maka, tidak ada alasan untuk menghabiskan hidup dengan keluh kesah yang berlebihan. Lebih baik kita gunakan tenaga dan waktu yang ada untuk mendekat kepada Allah, memperbanyak amal dan menebar kebaikan. Sebab hanya itu yang akan abadi sebagai bekal ketika dunia kita tinggalkan. Maka mari kita mulai perjalanan refleksi ini dengan hati yang tenang. Kita akan menyusuri lika-liku kehidupan, melihat suka dan duka sebagai bagian dari takdir Allah. Semoga setiap kata yang kita dengar dan renungkan menjadi pengingat, agar kita lebih ikhlas menerima jalan hidup, lebih sabar menapaki ujian, dan lebih bersyukur atas nikmat yang sering terlupa.
Jalan hidup yang berliku. Hidup ini ibarat perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Ada jalan yang lurus, mulus dan mudah dilalui. Namun, ada juga jalan yang berliku, terjal, bahkan penuh bebatuan yang melukai kaki kita. Semua itu adalah gambaran nyata perjalanan manusia di dunia ini. Allah tidak menciptakan kehidupan begitu saja tanpa makna. Setiap kesulitan, setiap kemudahan, semua memiliki tujuan agar manusia belajar, merenung, dan semakin dekat dengannya. Jika hidup hanya mulus tanpa hambatan, mungkin manusia akan lalai dan merasa mampu segalanya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan Allah. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam kepayahan. Hidup ini memang dirancang penuh dengan ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan sakit yang berkepanjangan. Semua ujian itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah, karena dengan ujian itulah hati manusia ditempa, iman diuji, dan amal kebaikan ditingkatkan. Jalan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lain adalah bukti keadilan Allah. Ada yang merasa diberi kesenangan dunia, tapi sesungguhnya dia sedang diuji. Apakah ia bersyukur atau lalai? Ada yang merasa berat hidupnya karena kesusahan, tapi sesungguhnya ia sedang diuji. Apakah ia bersabar atau berputus asa? Maka sesungguhnya semua manusia diuji dengan jalannya masing-masing. Tidak ada yang bebas dari ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda. Betapa banyak manusia yang sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia merasa iri melihat jalan hidup orang lain tampak lebih mudah. Padahal, ia tidak tahu beban dan ujian apa yang sedang dipikul orang tersebut. Allah sudah menakar dengan sangat adil. Ujian tidak akan diberikan di luar batas kemampuan hambanya. Maka, tugas manusia bukanlah membandingkan nasib, tetapi bagaimana ia menghadapi ujiannya dengan iman. Kehidupan ini memang tidak bisa kita tolak. Sekuat apapun kita menolak penderitaan, tetap saja kita akan merasakannya. Sebesar apapun kita menolak takdir, tetap saja kita tidak bisa lari darinya. Karena itulah Allah menyuruh kita untuk ikhlas menerima dan ridha terhadap apa yang terjadi. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi ridha berarti menerima kenyataan yang Allah tentukan sambil terus berusaha memperbaiki diri dan keadaan. Ada kalanya jalan hidup terasa berat, begitu berat hingga membuat kita menangis. Namun tangisan itu bukanlah tanda kelemahan. Tangisan bisa menjadi doa yang tulus, permohonan ampun, atau bentuk kerendahan hati di hadapan Allah. Justru dalam tangisan itulah hati menjadi lembut, dan Allah begitu dekat dengan hamba yang hatinya tunduk. Ketika jalan hidup terasa terjal, manusia sering bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Pertanyaan ini wajar muncul karena keterbatasan akal manusia. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, setiap ujian pasti menyimpan hikmah. Mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa kita melalui kesulitan itu. Mungkin Allah ingin meninggikan derajat kita di sisinya. Mungkin juga Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh setelah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Jika kita diberi ujian, berarti Allah sedang memperhatikan kita. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujiannya, karena Allah ingin meningkatkan derajatnya. Jalan hidup yang mulus bisa membuat manusia lalai, sementara jalan yang terjal bisa membuat manusia lebih mendekat kepada Allah. Maka keduanya adalah bentuk kasih sayang Allah, meski terlihat berbeda. Jika kita syukuri keduanya, maka jalan hidup itu akan membawa kita menuju kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Maka dalam segmen pertama ini, mari kita pahami, hidup ini adalah perjalanan dengan jalan yang berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang membuat kita tertawa, ada pula yang membuat kita menangis. Tetapi semua jalan itu tetap bermuara pada satu tujuan, kembali kepada Allah.
Kuncinya adalah bersabar, bersyukur, dan selalu percaya pada ketetapannya. Suka dan duka adalah pasangan hidup. Dalam kehidupan, tidak ada seorang pun yang hanya merasakan suka tanpa pernah merasakan duka. Begitu juga sebaliknya, tidak ada orang yang hanya merasakan duka tanpa pernah merasakan suka. Dua hal ini adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Allah menjadikan dunia sebagai tempat bergantinya rasa senang dan rasa sedih, agar manusia tidak terlalu berlebihan dalam merayakan kebahagiaan dan tidak pula putus asa ketika ditimpa kesedihan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, itu adalah ujian syukur. Allah ingin melihat apakah kita ingat kepadanya atau malah lupa. Kebahagiaan bisa berupa rezeki yang lapang, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, atau keberhasilan dalam pekerjaan. Semua itu seharusnya membuat lidah kita basah dengan ucapan hamdalah, bukan malah menjadi angkuh dan sombong. Sebaliknya, ketika kesedihan menimpa, itu adalah ujian kesabaran. Allah ingin melihat apakah kita tetap bersandar kepadanya atau justru menjauh. Kesedihan bisa berupa kehilangan orang tercinta, kegagalan dalam usaha, sakit yang berkepanjangan, atau masalah yang terus datang bertubi-tubi. Semua itu adalah cara Allah untuk menguatkan hati kita agar lebih sabar. Al-Quran menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Janji ini adalah penghiburan bagi hamba-hambanya. Kesulitan tidak dibiarkan Allah berdiri sendiri. Ia selalu ditemani kemudahan. Tugas manusia adalah bersabar menunggu pertolongan Allah yang pasti datang di waktu yang tepat, bukan tergesa-gesa ingin semua selesai dengan cepat. Suka dan duka seringkali hadir silih berganti. Hari ini kita tertawa, besok mungkin kita menangis. Pagi ini kita sehat, malamnya bisa saja kita sakit. Dunia memang begitu sifatnya, tidak ada yang kekal. Dengan menyadari hal ini, hati kita akan lebih tenang. Kita tidak akan terlalu hanyut dalam suka dan tidak akan terlalu terpuruk dalam duka. Orang beriman selalu melihat suka dan duka sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dalam suka, ia bersyukur. Dalam duka, ia bersabar. Keduanya mendatangkan pahala dan kebaikan. Maka, kehidupan seorang mukmin selalu indah, karena apapun yang ia alami selalu bernilai ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa menakjubkan keadaan seorang mukmin karena semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Inilah yang membedakan mukmin sejati dengan orang yang hatinya lalai. Ia tidak terjebak dalam emosi berlebihan karena ia selalu ingat pada Allah. Duka juga bisa menjadi jalan penghapus dosa. Setiap rasa sakit, rasa sedih, bahkan duri kecil yang menusuk tubuh seorang mukmin, semuanya bisa menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Maka, duka bukanlah sesuatu yang sia-sia. Allah menjadikan duka sebagai cara membersihkan jiwa dari noda yang tidak kita sadari. Sementara suka adalah nikmat yang harus dijaga. Banyak orang yang justru rusak ketika mendapatkan kebahagiaan karena ia tidak bisa mengendalikannya. Kebahagiaan seringkali membuat hati lalai dan lupa kepada Allah. Karena itu, syukur menjadi pengikat nikmat agar ia tidak berubah menjadi bencana. Maka suka dan duka bukanlah musuh dalam hidup. Keduanya adalah teman perjalanan yang harus kita sikapi dengan bijak. Jika kita mampu melihat suka sebagai ujian syukur dan duka sebagai ujian sabar, maka kita akan meraih ketenangan hati. Karena hidup ini bukan soal apa yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Mengeluh atau bersabar. Manusia secara fitrah seringkali mengeluh. Ketika menghadapi kesulitan, lidah ini mudah sekali mengeluarkan kata-kata protes. Kita merasa tidak adil, merasa terzalimi, bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah. Padahal, keluhan tidak akan mengubah keadaan. Justru keluhan membuat hati semakin sempit dan jauh dari ketenangan. Mengeluh berlebihan hanya menambah masalah. Orang yang suka mengeluh tidak akan pernah puas.
meskipun masalahnya kecil, karena ia memandang segala sesuatu dengan kacamata negatif. Sebaliknya, orang yang bersabar mampu menghadapi masalah besar dengan hati yang lapang, karena ia percaya ada hikmah di balik semuanya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah menahan hati dari keluh kesah yang berlebihan, menahan lisan dari kata-kata buruk, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang melanggar syariat. Orang yang sabar tetap berusaha mencari solusi, tetapi hatinya tenang karena ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sabar adalah cahaya. Sabar membuat hati bercahaya, meskipun kondisi sekitar gelap. Dengan sabar, seseorang bisa tetap berjalan di jalan yang benar tanpa tersesat oleh emosi dan amarah. Tanpa sabar, hidup akan terasa gelap gulita, penuh dengan rasa marah dan kecewa. Allah berjanji bahwa pahala orang-orang sabar tidak akan terhitung. Dalam Al-Quran disebutkan, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Janji ini menunjukkan betapa besar kedudukan sabar di sisi Allah. Karena itu, sabar adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap manusia diuji dengan tingkat kesabaran yang berbeda. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada pula yang diuji dengan hinaan dari orang lain. Semua itu mengukur sejauh mana kesabaran seseorang. Orang yang sabar akan semakin kuat, sementara orang yang suka mengeluh akan semakin lemah. Mengeluh kepada manusia tidak banyak manfaatnya, tetapi mengadu kepada Allah adalah jalan yang terbaik. Nabi Yaqub alaihi salam pernah berkata, "Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah." Inilah teladan bagi kita, bahwa keluhan hati seharusnya diarahkan kepada Allah, bukan disebarkan kepada manusia yang tidak selalu bisa menolong. Orang yang sabar akan menemukan ketenangan yang orang lain tidak bisa merasakannya. Meskipun hatinya sakit, wajahnya tetap berseri karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kesabaran membuat hidup terasa ringan, meskipun beban yang dipikul sebenarnya berat. Sebaliknya, orang yang tidak sabar akan selalu merasa hidupnya berat, meskipun masalahnya kecil. Ia menganggap dunia tidak adil kepadanya, padahal justru hatinya lah yang tidak mampu menerima kenyataan. Ia menambah penderitaannya sendiri dengan keluhan yang tidak ada habisnya. Maka pilihan ada di tangan kita, mengeluh atau bersabar. Jika kita memilih mengeluh, hidup akan semakin berat. Tetapi jika kita memilih bersabar, hati akan semakin lapang dan Allah akan menambahkan pertolongannya. Sabar adalah jalan menuju kekuatan iman, sementara keluhan adalah jalan menuju kelemahan diri. Hidup ini singkat. Salah satu kenyataan terbesar yang sering kita lupakan adalah bahwa hidup ini sangat singkat. Seakan-akan kita masih punya banyak waktu, padahal ajal bisa datang kapan saja. Dunia ini bukanlah tempat tinggal yang kekal, melainkan hanya persinggahan sementara menuju akhirat. Tetapi manusia sering terjebak dalam anggapan bahwa ia masih punya hari esok. Setiap detik yang kita lalui adalah bagian dari perjalanan menuju kematian. Nafas yang kita hembuskan hari ini mendekatkan kita satu langkah lebih dekat pada liang lahat. Namun, kita jarang menyadarinya. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa setiap kesibukan itu akan berhenti seketika ketika nyawa dicabut. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia ini ibarat penyeberangan. Kita hanya sekadar melewati, bukan untuk menetap. Maka, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menyiapkan bekal untuk akhirat, bukan hanya menumpuk harta dunia yang akan ditinggalkan. Banyak orang yang menunda kebaikan dengan alasan masih ada waktu. Mereka menunda taubat, menunda salat tepat waktu, menunda sedekah, dan menunda amal kebaikan lainnya. Padahal, siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih memiliki waktu esok? Kematian adalah rahasia yang tidak pernah Allah bocorkan kepada siapapun. Kesadaran akan singkatnya hidup seharusnya membuat kita bijak dalam menggunakan waktu. Setiap hari harus dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah.
Bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau bersenang-senang, tetapi semuanya harus dalam koridor yang benar, tidak melupakan kewajiban utama kepada Allah. Orang yang memahami singkatnya hidup tidak akan terikat terlalu dalam dengan dunia. Ia tetap bekerja keras, tetapi hatinya tidak terpaut pada harta. Ia tetap mencintai keluarganya, tetapi ia sadar bahwa suatu saat harus berpisah. Kesadaran ini membuat hatinya seimbang, tidak terlalu cinta dunia, tetapi juga tidak meninggalkannya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan dunia seperti permainan dan senda gurau yang fana. Kehidupan akhiratlah yang sebenarnya lebih baik dan lebih kekal. Maka, jangan sampai kita tertipu dengan gemerlap dunia yang hanya sebentar. Segala sesuatu yang kita perebutkan hari ini akan ditinggalkan ketika ajal tiba. Bayangkan, berapa banyak orang yang sudah kita kenal tiba-tiba pergi meninggalkan dunia. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sehat sebelumnya, lalu mendadak dipanggil Allah. Semua itu adalah peringatan bagi kita bahwa hidup ini benar-benar singkat dan kematian tidak mengenal usia. Jika hidup ini singkat, maka mengapa kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Mengapa kita biarkan hati kita penuh dengan dengki, amarah, dan kesombongan? Bukankah lebih baik kita gunakan sisa waktu ini untuk memperbaiki diri, memohon ampun, dan berbuat baik sebanyak mungkin? Maka segmen ini mengingatkan kita, jangan pernah merasa hidup masih panjang. Gunakan waktu seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita. Dengan begitu, kita akan lebih berhati-hati dalam berkata, lebih bijak dalam berbuat, dan lebih tekun dalam beribadah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dunia ini dipenuhi dengan perubahan. Tidak ada sesuatu pun yang abadi di dalamnya. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, bahkan orang-orang yang kita cintai pun bisa pergi meninggalkan kita. Semua itu adalah bukti bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal. Banyak orang yang hidup seakan-akan dunia ini abadi. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengejar jabatan setinggi-tingginya, dan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Tetapi pada akhirnya, semua itu akan sirna. Tidak ada yang bisa kita bawa ke dalam kubur, kecuali amal perbuatan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa dunia ini seperti tempat teduh di bawah pohon yang hanya dilewati sebentar, lalu ditinggalkan. Dunia bukan tujuan, melainkan hanya jalan. Maka, jangan sampai kita berhenti terlalu lama di dunia hingga lupa melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Orang yang bijak adalah orang yang menyadari bahwa tidak ada yang abadi. Ia tidak terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu karena ia sadar semuanya akan berakhir. Ia juga tidak terlalu berlebihan dalam membenci sesuatu karena semuanya hanya sementara. Sikap ini membuat hatinya tenang dan seimbang. Ketika kita sadar bahwa tidak ada yang abadi, kita akan lebih mudah menerima kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, atau kehilangan kesempatan, semuanya akan terasa lebih ringan karena kita tahu sejak awal bahwa dunia memang fana. Kesedihan tetap ada tetapi tidak menghancurkan hati. Banyak orang yang hancur karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu telah pergi. Mereka terjebak dalam ratapan panjang, seakan-akan dunia berhenti ketika kehilangan terjadi. Padahal, kehilangan adalah sunnatullah. Semua yang datang pasti akan pergi, dan semua yang hidup pasti akan mati. Kesadaran bahwa tidak ada yang abadi juga membuat kita lebih fokus pada amal kebaikan. Jika harta tidak abadi, maka gunakanlah ia untuk sedekah. Jika tubuh tidak abadi, maka gunakanlah ia untuk beribadah. Jika waktu tidak abadi, maka gunakanlah ia untuk mengingat Allah. Dengan begitu, sesuatu yang fana bisa berubah menjadi bekal kekal. Banyak kisah orang-orang besar di dunia yang akhirnya hilang ditelan waktu. Raja-raja, pemimpin, orang kaya raya, semuanya meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Yang tersisa hanyalah nama dan amal perbuatan mereka. Inilah bukti nyata bahwa tidak ada yang abadi, selain Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati.
Dunia yang fana ini adalah ujian. Apakah kita akan terjebak mencintainya, atau kita akan menjadikannya sarana untuk mendekat kepada Allah? Orang yang tertipu dengan dunia akan menyesal di akhirat, sementara orang yang bijak akan tersenyum karena ia menjadikan dunia sebagai ladang amal. Maka jangan pernah merasa dunia ini abadi. Ingatlah bahwa segalanya hanya sementara. Gunakan kesempatan ini untuk menanam amal sebelum semua yang kita cintai pergi dan sebelum kita sendiri dipanggil Allah. Karena yang abadi hanyalah Allah, surga, dan neraka yang menjadi tempat kembalinya manusia. Untung rugi ada pada diri kita. Kehidupan ini pada akhirnya akan memperlihatkan siapa yang untung dan siapa yang rugi. Namun untung dan rugi dalam pandangan manusia seringkali berbeda dengan pandangan Allah. Menurut manusia, untung berarti harta melimpah, jabatan tinggi, dan kehidupan dunia yang nyaman. Tetapi menurut Allah, untung berarti selamat di akhirat, masuk surga, dan ridhanya. Orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar dunia, pada akhirnya akan merugi. Ia mungkin terlihat sukses di mata manusia, tetapi jika amalnya kosong, maka di akhirat ia akan menjadi orang yang paling miskin. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana tetapi taat kepada Allah, meskipun miskin di dunia, ia akan menjadi orang yang paling beruntung di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menyebut orang-orang yang rugi adalah mereka yang menjual akhirat dengan dunia. Mereka sibuk dengan kesenangan sementara, tetapi lupa dengan kehidupan yang kekal. Mereka tertipu oleh gemerlap dunia, hingga lupa bahwa semuanya akan ditinggalkan. Keuntungan sejati adalah ketika kita bisa membawa amal kebaikan ke hadapan Allah. Setiap salat yang kita kerjakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap kata baik yang kita ucapkan, semuanya akan kembali kepada kita sebagai keuntungan besar. Tidak ada amal yang sia-sia meskipun hanya seberat biji zarrah. Kerugian sejati adalah ketika kita menghabiskan hidup tanpa bekal. Bayangkan, seseorang yang menempuh perjalanan jauh tetapi tidak membawa makanan dan minuman. Ia mungkin bisa berjalan sebentar, tetapi akhirnya ia akan kehabisan tenaga dan binasa. Begitulah orang yang hidup tanpa amal. Ia berjalan di dunia tetapi akan binasa di akhirat. Untung dan rugi sebenarnya tidak ditentukan oleh orang lain. Kita sendirilah yang memilih jalan hidup kita. Jika kita taat, kita akan untung. Jika kita maksiat, kita akan rugi. Tidak ada yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Allah sudah memberikan pilihan yang jelas dan manusia diberi akal untuk memilih. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, sementara orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berharap Allah mengabulkan keinginannya. Hadis ini jelas menggambarkan siapa yang untung dan siapa yang rugi. Untung rugi bukan soal siapa yang paling kaya atau siapa yang paling miskin. Bukan pula soal siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling lemah. Untung rugi ditentukan oleh iman dan amal. Karena itu, jangan pernah merasa iri kepada orang yang kaya tetapi lalai. Sebaliknya, jangan pernah meremehkan orang miskin tetapi taat. Kehidupan dunia ini penuh godaan yang bisa menipu. Kita bisa merasa untung karena mendapat banyak harta, padahal itu bisa menjadi kerugian jika membuat kita lupa kepada Allah. Kita bisa merasa rugi karena kehilangan sesuatu, padahal itu bisa menjadi keuntungan jika membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka ukuran untung rugi bukanlah dunia, tetapi akhirat. Maka mari kita renungkan, untung rugi sepenuhnya ada di tangan kita. Jika kita memilih jalan Allah, kita akan beruntung meskipun dunia tidak berpihak kepada kita. Jika kita memilih jalan nafsu, kita akan rugi meskipun dunia bersujud di kaki kita. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab dan akibat kehidupan. Setiap perbuatan manusia akan membawa akibat, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup ini berjalan dengan hukum sebab akibat yang Allah tetapkan.
Jika seseorang berbuat baik, maka kebaikan akan kembali padanya. Jika seseorang berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan ia tuai. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, melainkan manusia sendirilah yang menzalimi dirinya. Banyak orang yang mengeluh mengapa hidupnya penuh kesulitan, tetapi ia tidak pernah melihat kembali perbuatannya. Mungkin kesulitan itu muncul karena ada dosa yang belum diselesaikan, ada kewajiban yang ditinggalkan, atau ada hak orang lain yang dilalaikan. Sebab akibat dalam kehidupan ini seringkali nyata, hanya saja manusia enggan menyadarinya. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena perbuatan tangan manusia. Bencana, kerusakan moral, dan berbagai masalah sosial banyak yang muncul akibat ulah manusia sendiri. Namun, manusia sering menyalahkan takdir tanpa mau bercermin pada kesalahan dirinya. Setiap amal akan kembali kepada pelakunya. Sedekah yang kita keluarkan akan membuka pintu rezeki, sementara kikir akan menutupnya. Doa yang kita panjatkan akan menjadi jalan keluar, sementara kelalaian akan menambah beban hidup. Inilah hukum sebab akibat yang sangat adil, yang tidak pernah meleset sedikit pun. Hidup ini seperti ladang. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka hasilnya adalah keberkahan. Jika kita menanam keburukan, maka hasilnya adalah penyesalan. Ladang kehidupan ini tidak pernah salah dalam memberikan hasil panennya. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, sebab akibat begitu nyata. Senyuman kepada orang lain bisa melahirkan kasih sayang, sementara kata-kata kasar bisa melahirkan permusuhan. Setiap pilihan membawa konsekuensinya, dan manusia harus siap menanggung akibat dari pilihannya. Namun kasih sayang Allah begitu besar. Ketika manusia melakukan kesalahan, Allah masih membuka pintu taubat. Sebab akibat keburukan bisa berubah jika manusia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun, sehingga dosa sebesar gunung pun bisa diampuni jika disertai taubat nasuha. Tetapi jika manusia tetap keras kepala, maka ia akan menanggung akibatnya di dunia maupun akhirat. Orang yang terus-menerus bermaksiat mungkin merasa aman di dunia, tetapi akibatnya akan ia rasakan di alam kubur dan di hari kiamat. Karena itu, memperbaiki sebab berarti memperbaiki akibat. Memperbaiki amal berarti memperbaiki hidup. Kesadaran akan hukum sebab akibat membuat manusia berhati-hati dalam bertindak. Ia tidak akan sembarangan berbicara, tidak akan sembarangan mengambil keputusan, karena ia tahu bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi. Ia selalu berpikir panjang dan menimbang baik buruknya, karena ia tidak ingin menanggung akibat yang merugikan. Maka segmen ini menegaskan, hidup ini tidak lepas dari hukum sebab akibat, tidak ada yang sia-sia. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali pada pelakunya. Jika baik, balasannya baik. Jika buruk, balasannya buruk. Maka, bijaklah menanam amal agar yang kita tuai kelak adalah kebaikan, bukan penyesalan. Jalan yang dipilih manusia. Setiap manusia diberikan kebebasan memilih jalan hidupnya. Allah telah menunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilihan ada pada manusia, tetapi konsekuensinya akan ia tanggung sendiri. Inilah bentuk keadilan Allah. Ia tidak memaksa, tetapi memberikan petunjuk yang jelas melalui wahyu dan rasul. Jalan kebaikan adalah jalan yang penuh cahaya. Mungkin tampak berat di awal, karena harus menahan hawa nafsu dan mengendalikan diri. Tetapi pada akhirnya, jalan ini membawa ketenangan hati, keberkahan hidup, dan surga sebagai balasan. Sedangkan jalan keburukan tampak mudah di awal, penuh kesenangan dunia tetapi berakhir dengan kehinaan dan siksa. Banyak manusia yang tertipu dengan jalan keburukan karena tampak indah di permukaan. Syaitan menghiasinya dengan kenikmatan semu. Orang yang menuruti nafsu akan merasa hidupnya bebas, padahal ia sedang terikat pada belenggu dosa. Sebaliknya, orang yang menahan diri dari maksiat mungkin tampak sulit, tetapi sebenarnya ia sedang membangun kebebasan sejati.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia harus aktif memilih jalan hidupnya. Tidak bisa hanya berharap tanpa usaha. Jika ingin hidup lebih baik, pilihlah jalan yang mendekatkan pada Allah. Jika ingin hidup terhindar dari keburukan, jauhilah jalan maksiat. Jalan kebaikan sering kali sepi karena tidak banyak yang mau menempuhnya. Sedangkan jalan keburukan penuh keramaian karena banyak yang tertarik dengan kesenangan dunia. Tetapi jalan yang ramai belum tentu benar, dan jalan yang sepi belum tentu salah. Yang benar adalah jalan yang ditunjukkan Allah dan Rasul-Nya, meskipun sedikit orang yang menempuhnya. Setiap pilihan jalan hidup adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Orang tua, teman, atau lingkungan memang berpengaruh, tetapi pada akhirnya kitalah yang memilih jalan itu. Karena itu, jangan menyalahkan orang lain ketika kita salah jalan. Bertanggung jawablah pada pilihan yang kita buat. Jalan kebaikan membutuhkan perjuangan. Iman naik turun, godaan datang silih berganti. Tetapi selama kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan meneguhkan hati kita. Jalan ini memang sulit, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jalan keburukan memang tampak mudah, tetapi sebenarnya penuh jebakan. Orang yang mengikuti jalan ini akan terjerumus lebih dalam tanpa sadar. Awalnya hanya satu dosa kecil, lalu bertambah hingga menjadi kebiasaan. Inilah cara syaitan menyesatkan manusia sedikit demi sedikit, hingga akhirnya jauh dari Allah. Karena itu, manusia harus berhati-hati dalam memilih jalan. Jangan hanya mengikuti arus, tetapi gunakan akal dan iman. Lihatlah kemana jalan itu akan membawa kita. Apakah menuju surga atau neraka? Dunia ini hanya sebentar, tetapi pilihan jalan hidup akan menentukan nasib kekal kita. Maka segmen ini mengingatkan kita, setiap manusia bebas memilih jalan, tetapi tidak bebas dari akibat pilihannya. Jalan kebaikan membawa kebahagiaan sejati, sementara jalan keburukan membawa penyesalan abadi. Pilihlah jalan Allah meskipun berat, karena itulah jalan keselamatan. Iman sebagai penentu ketenangan. Dalam menghadapi lika-liku kehidupan, iman adalah penentu ketenangan. Orang yang beriman akan menghadapi segala sesuatu dengan hati yang lapang, karena ia yakin semua terjadi atas izin Allah. Sebaliknya, orang yang imannya lemah mudah goyah ketika menghadapi ujian. Sedikit masalah saja sudah membuatnya putus asa. Iman bukan hanya ucapan di lisan, tetapi keyakinan dalam hati dan amal nyata dalam perbuatan. Iman membuat seseorang melihat dunia dengan sudut pandang akhirat. Ia tidak terlalu terikat pada dunia, karena ia tahu bahwa tujuan sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Orang yang beriman akan selalu merasa tenang, meskipun menghadapi kesulitan. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Hatinya selalu bergantung pada Allah, bukan pada manusia. Karena itu, ketenangan yang ia rasakan tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Sebaliknya, orang yang jauh dari iman akan merasa gelisah meskipun hidupnya penuh harta. Ia selalu takut kehilangan, selalu merasa kurang, dan selalu dikejar kekhawatiran. Hatinya kosong karena ia menggantungkan diri pada sesuatu yang fana. Tanpa iman, hidup akan terasa hampa meskipun semua ada di genggaman. Al-Quran menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir adalah makanan bagi hati. Orang yang rajin berzikir akan memiliki ketenangan batin karena hatinya selalu tersambung dengan Allah. Zikir bukan hanya di lisan, tetapi juga dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Iman juga memberi keberanian. Orang yang beriman tidak takut menghadapi masa depan, karena ia yakin semua sudah diatur Allah dengan sebaik-baiknya. Ia tidak takut menghadapi kehilangan, karena ia tahu dunia memang fana. Keberaniannya lahir dari keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Orang yang beriman juga memiliki harapan yang tidak pernah padam.
Dalam kesulitan, ia selalu berharap pada pertolongan Allah. Harapan itu membuatnya terus bertahan, meskipun jalan terasa berat. Tanpa iman, harapan akan padam dan hidup terasa gelap. Iman menjadi cahaya dalam perjalanan hidup. Dengan iman, kita bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Tanpa iman, kita akan tersesat dalam kegelapan dunia yang penuh tipu daya. Cahaya iman inilah yang akan menuntun kita hingga akhir perjalanan. Karena itu, menjaga iman adalah kewajiban utama. Iman bisa naik dan turun. Ia bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka, perbanyaklah amal saleh agar iman selalu terjaga. Jauhi dosa, karena dosa bisa memadamkan cahaya iman di hati. Segmen ini menegaskan, iman adalah kunci ketenangan hidup. Dengan iman, kita bisa menghadapi suka dan duka dengan bijak. Tanpa iman, hidup akan terasa hampa, meskipun dunia kita miliki. Karena itu, jagalah iman, perkuat keyakinan, dan jadikan Allah sebagai sandaran utama. Kembali kepada Allah. Pada akhirnya, semua perjalanan hidup akan berakhir dengan satu tujuan. Kembali kepada Allah. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, seberapa banyak harta yang kita miliki, atau seberapa tinggi jabatan yang kita raih, semuanya akan berakhir di hadapan Allah. Inilah kepastian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Setiap manusia akan meninggalkan dunia ini sendirian. Tidak ada keluarga, sahabat, atau harta yang ikut masuk ke liang lahat, hanya amal perbuatan yang menemani. Karena itu, seharusnya kita lebih sibuk menyiapkan amal daripada menumpuk dunia yang akan ditinggalkan. Kembali kepada Allah adalah saat yang pasti. Hanya waktunya saja yang dirahasiakan. Ada yang dipanggil di usia muda, ada yang di usia tua, ada yang mendadak, ada yang perlahan. Karena itu, orang beriman selalu siap, tidak menunda taubat, dan selalu memperbaiki diri. Dunia ini hanyalah tempat persiapan. Akhiratlah tempat tinggal yang kekal. Orang yang mempersiapkan diri akan kembali kepada Allah dengan senyuman, sementara orang yang lalai akan kembali dengan penyesalan. Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan agar kita tidak tertipu dengan dunia. Kematian bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Di alam kubur, manusia sudah mulai merasakan balasan amalnya. Jika baik, maka kuburnya menjadi taman surga. Jika buruk, maka kuburnya menjadi lubang neraka. Semua ini menjadi pengingat agar kita tidak lengah. Kembali kepada Allah juga berarti kembali kepada keadilan sejati. Di dunia banyak hal yang tampak tidak adil. Orang zalim bisa berkuasa, orang jujur bisa ditindas, tetapi di akhirat, semua akan diadili dengan seadil-adilnya. Tidak ada amal kecil pun yang luput dari perhitungan. Orang yang beriman selalu merindukan pertemuan dengan Allah. Kerinduan ini membuatnya bersemangat beramal dan bersabar menghadapi ujian. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Allah adalah hadiah terbesar, lebih indah daripada surga sekalipun. Karena itu, ia selalu menyiapkan diri dengan amal saleh. Sementara orang yang lalai akan takut menghadapi kematian. Ia gelisah karena tidak punya bekal. Ia cemas karena tahu dosanya menumpuk. Ketakutan ini adalah akibat dari kelalaian yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Tetapi selama nafas masih ada, pintu taubat tetap terbuka. Maka, kembali kepada Allah adalah kepastian yang seharusnya membuat kita sadar. Jangan terlalu hanyut dalam dunia, karena kita akan meninggalkannya. Jangan terlalu sombong dengan harta dan jabatan, karena semuanya akan sirna. Fokuslah pada amal, karena hanya amal yang akan kita bawa. Segmen penutup ini menegaskan, lika-liku kehidupan, suka dan duka, sebab akibat, untung rugi. Semuanya bermuara pada satu hal, kembali kepada Allah. Maka, siapkan bekal terbaik untuk perjalanan ini. Karena di hadapan Allah, hanya amal saleh yang bisa menyelamatkan kita. Sementara dunia akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Saudaraku, setelah kita menyusuri panjangnya perjalanan tentang lika-liku kehidupan,
Ada satu hal yang harus kita pahami. Semua yang kita jalani adalah bagian dari skenario Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kendalinya. Baik suka maupun duka, semuanya ditulis dengan penuh hikmah agar manusia tidak berhenti belajar. Hidup ini singkat. Jika kita terlalu lama mengeluh, kita akan kehilangan waktu berharga. Jika kita hanya marah pada keadaan, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah menerima, bersabar, dan bersyukur. Ridha pada ketetapan Allah adalah kunci agar hati kita tidak lelah menghadapi cobaan. Kita harus mengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Tidak ada yang abadi di sini. Harta akan habis, tubuh akan rapuh, dan semua yang kita cintai pun akan berpisah. Maka orang yang cerdas bukanlah yang menumpuk dunia, tetapi yang menyiapkan akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang cerdas adalah yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika kita sabar, Allah angkat derajat kita. Ketika kita ridha, Allah limpahkan pahala tanpa batas. Maka, jangan pernah sia-siakan ujian dengan hanya keluh kesah. Jadikan setiap cobaan sebagai jalan menuju ampunan Allah. Ingatlah, Allah tidak pernah salah menuliskan takdir. Yang salah adalah kita yang sering terburu-buru, tidak sabar, dan tidak ridha. Padahal, jika kita berserah diri sepenuhnya, hati akan tenang. Sebab, di balik semua kesulitan, Allah pasti menyimpan kebaikan yang kadang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan iman. Hidup ini hanyalah perjalanan pulang menuju Allah. Kita sedang menapaki jalan yang panjang, berliku dan penuh pelajaran. Maka, jangan pernah berhenti melangkah hanya karena jalan terasa berat. Karena di ujung perjalanan, ada Allah yang menanti kita dengan keadilan dan kasih sayangnya. Dalam setiap langkah, kita perlu mengingat bahwa rugi untung bukan dirasakan orang lain, tetapi kita sendiri. Jika kita lalai, kita yang akan menanggung akibatnya. Jika kita sabar dan bersyukur, kita sendiri yang akan merasakan manisnya hasil. Maka, bijaklah dalam memilih cara menjalani hidup ini. Jangan biarkan dunia yang fana membuat kita lupa pada akhirat. Jangan sampai kesenangan sesaat menjerumuskan kita ke dalam penyesalan abadi. Jadikan dunia sebagai ladang amal, agar kelak kita menuai pahala yang tiada habisnya di sisi Allah. Semoga perjalanan refleksi ini menguatkan hati kita. Semoga kita mampu menerima setiap liku kehidupan dengan ikhlas, menjalani setiap ujian dengan sabar, dan mensyukuri setiap nikmat dengan tulus. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan hakiki. Sahabat semua, mari kita tutup dengan ajakan. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Perbanyak zikir, perbanyak doa, dan perbanyak amal baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mendapat pengingat ini. Insya Allah pahala akan terus mengalir sebagai amal jariyah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.